Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ahmad Arif Prawibowo. Pada malam ini kita akan mencoba uh, pada pertemuan ke-6 ya, tentang menentukan kapasitas chiller ya. Oke, kita langsung saja buka contohnya. Ya, jadi di sini ada sebuah schedule chiller, cooling tower dan pompa ya. Pompa baik chiller, pompa baik cooling tower juga. Nah, bagaimana cara menentukan kapasitas AC chiller? Oke, pertama sebenarnya kita membutuhkan data yang begitu banyak ya, atau cukup kompleks, di mana untuk menentukan sebuah kapasitas AC ini perlu perhitungan khusus ya, baik dari fungsi bangunan, bulan, derajat berapa gitu ya, karena itu akan mempengaruhi. Jadi untuk beberapa perencana konsultan MEP ada yang membuat dengan software cara perhitungannya, ada juga yang memang membuat table ya, data perhitungan di Excel untuk ruangan-ruangan tertentu. Misalnya BTU-nya bisa 800 gitu ya, bisa 600, jadi tergantung masing-masing ruangan ya. Khususnya kalau yang memang kaca gitu ya, dan langsung terkena radiasi matahari gitu, itu mungkin perhitungannya BTU-nya mungkin akan lebih tinggi dari pada umumnya ya. Misalkan biasanya kita berasumsi 600 BTU per meter persegi, maka perhitungan tersebut akan lebih tinggi ya, khusus yang memang terkena radiasi matahari atau langsung kena cahaya matahari ya. Jadi pertama kita harus tahu luas bangunan, kita hitung berdasarkan luas ruangan juga. Nanti di Excel itu direkap ya, direkap. Contohnya coba saya buka dulu ya. Ini ada sebuah contoh ya, sebuah contoh perhitungan di mana setiap lantai itu ada mempunyai berbagai ruangan, dan memang demam faktor BTU-nya per meter persegi ini beda-beda ya. Ada yang 800, ada yang 600. Jadi tergantung dari fungsi ruangan tersebut ya. Di sini kita sudah lihat total rekapitulasi kapasitas TR. Ya, kapasitas TR-nya di sini 336 TR. Nah, ini kita bisa mau pilih dengan sistem apa gitu ya. Bisa menggunakan sistem chiller, split duct, atau mungkin VRV atau VRF ya. Tapi di sini dari perencana itu propose untuk tipe split ya. Oke, mungkin ini sebagai gambaran yang tadi saya bilang, bahwa untuk menentukan kapasitas chiller itu bisa berdasarkan luas ruangan yang kita hitung dan BTU yang kita berikan gitu ya. Nanti kita total dari keseluruhan gedung itu kapasitas berapa TR. Misalkan ini ya 336 TR, ini bisa kita menggunakan chiller ya. Oke, kita close, lalu kita buka contoh yang tadi ya. Nah, ini misalkan kita sudah tentukan berdasarkan yang rekapitulasi table tadi ya. Misalkan di Excel itu kita sudah tentukan untuk sebuah ini mall ya, kita rencanakan untuk sebuah mall kurang lebih 5 atau 6 lantai ya. Di sini kita asumsikan 700 TR ya. Ini sebenarnya gambar perencana ya, sudah ditentukan oleh perencana ya. Kita coba mengulik ya, atau kita belajar bareng-bareng. Ya, di sini sudah ada kapasitas chillernya di 700 TR.
Jadi bagaimana cara mengetahui jumlah aliran chiller baik evaporator ya ataupun kondensornya. Jadi jumlah aliran chillernya itu berapa? Kenapa ini saya merahin ini eh, biar kita tahu ya bahwa nanti untuk kapasitas 700 maupun 600 nanti yang berubah di sininya. Dan temperatur dari chillernya ya kita tentukan juga di sini. Kita langsung saja coba buka ya. Kita pertama menggunakan software Excel atau perhitungan rule of thumb ya, perhitungan cepat. Jadi saya sudah ada di sini Excel. Di sini tipe chillernya sentrifugal. Kita masukkan kapasitasnya sesuai dengan schedule 700 TR. Jumlah chillernya di sini ada 3 ya. 3 kita masukkan 3 atau operasionalnya atau fungsinya chiller itu mungkin kita asumsikan 3 juga. Oke, total kapasitas chiller itu dari 3 seluruhnya itu 2100 TR ya, dari 700 dikali 3. Nah, maka jumlah aliran evaporator di chillernya itu di 1680. Nah, kita lihat di sini dari perencana pun sama ya. 1680. Lalu untuk jumlah aliran air di kondensor atau untuk yang di cooling towernya itu di 2100 GPM. Ini sudah sama ya dengan perhitungan saya. Oke, 2100 GPM. Nah, catatan terpenting saya itu kita juga bisa cek ya. Jadi untuk COP KW per TR-nya semakin kecil nilainya maka akan semakin efisiensi ya. Maka akan semakin efisiensi COP per KWTR-nya. Ini bisa dilihat di buku SNI ya, ada standarnya. Nah, ini dia. Saya harap teman-teman jangan ada yang minta soft copy Excel-nya ya, karena saya nggak akan ngasih soft copy Excel. Ini hasil perhitungan saya sendiri, hasil belajar saya sendiri. Jadi teman-teman bisa belajar juga ya, bisa ngulik gitu, jangan asal pengen cepat tinggal minta soft copy-nya, tapi nanti pada saat ditanya ini sumbernya dari mana, ini kenapa dapat sekian, teman-teman nggak tahu ya. Jadi saya harap teman-teman bisa ngulik kenapa dapat segini, sumbernya dari mana. Jadi supaya bisa bikin rumus sendiri, bisa tahu dasar perhitungannya sendiri. Oke, di sini konsumsi dayanya KW per TR-nya di 0,05. Ini berarti efisiensi juga ya. Oke, kita lanjut. Ini berdasarkan hitungan saya 2100 ya. Ini untuk kapasitas 700 TR. Nah, maka di sini ada perhitungannya ya. Kenapa bisa dapat sekian, bisa dapat sekian. Nah, ini rumusnya untuk per kapasitas 1 TR itu 11,4 liter per menit atau per TR ya. Nah, ini jumlah rumusnya. Jadi untuk yang air cool ini pakainya 9 LPM atau per TR. Untuk yang water cool ini pakainya yang 11. Nah, ini kita pakai sistemnya di sini sentrifugal water cool ya, menggunakan air ya. Jadi ini 11. Nah, ini dikalikan ya, ada rumusnya. Teman-teman bisa ngulik ya. Nanti dari ini konversi dari GPM ke LPM. Ini juga sama. Nah, ini nilai kondensor itu lebih besar ya. Jadi kalau untuk nilai evaporator itu 80%-nya dari nilai kondensor. Atau di sini ya. Oke, kita lanjut ya. Ini menggunakan perhitungan
rumus ya di Excel berdasarkan ini ya, air cool dan water cool per TR-nya ya, rumusannya. Lalu kita coba menggunakan software hub ya, hub 50 dari Carrier. Oke, di sini kita ada sudah buat ya perhitungannya. Kita buka gambarnya. Oke, ya. Di sini kita namakan sebuah project kita. Lalu untuk chillernya hanya chiller saja ya, tidak termasuk dengan heat pump. Untuk tipe equipment kompresornya kita menggunakan tipe sentrifugal. Lalu kita lanjut ke desain input. Desain input ini kita masukkan temperatur ya, temperatur di evap berapa, terus temperatur di kondenser berapa. Jadi kita masukkan. Nah, di sini temperatur yang masuk adalah 12,2 ya. 12,2. Karena di sini rumusnya di schedule-nya Celsius, di software hub ini menggunakan Fahrenheit. Jadi maka kita konversi dari Celsius ke Fahrenheit. Di sini kita masukkan 12,2 ya. Di 53 atau kita masukkan di sini 54 ya. Kita masukkan di sini untuk temperatur. Ya. Ini temperatur evapnya ya. Lalu untuk temperatur kondensornya di sini masuknya di 30 ya. Kita konversi dulu dari 30 Celsius ke Fahrenheit, berarti dapatnya 86. Ini 86. Oke, ini 700 TR yang sudah ada kapasitasnya. Nah, lalu kita bisa lihat di sini flow rate-nya ya, 1680. Maka sama ya. Ini untuk yang water supply atau di evapnya. Lalu di kondensornya di 2100 ya. Nah, jadi software ini software yang memang berbayar dari Carrier. Ada beberapa perencana ME atau konsultan MEP itu diberikan secara cuma-cuma ya dari prinsipal, asalkan dikasih proyek gitu ya. Jadi itu mereka punya trik ya. Oke, ini sebuah contoh ya. Lalu kita coba ke contoh lain lagi. Mungkin ada yang teman bilang, oh itu mungkin lagi kebetulan aja di 700 TR. Coba selain 700 TR kita coba ya. Di sini ada contoh lagi, chiller juga. Ini chiller untuk sebuah hotel. Di sini kita coba ya, kita buat lagi database-nya. Ini contoh hotel. Di sini menggunakan tipe kompresornya screw ya. Dan ini water cool juga. Chiller water cool. Kita menggunakan yang packet atau yang rotary ya. Kita pilih yang misalkan rotary ya. Lalu kita ke desain input. Nah, kita masukkan temperatur ya, temperatur di chiller dan kondensornya. Untuk temperatur chillernya itu kita masukkan di 44 ya. Masukkan 44. Oke, sama. Lalu untuk ininya di 95. Oke, untuk kapasitas TR-nya 165. Ya. Oke, kenapa di sininya, kalau di sini kita cek jumlah aliran chillernya 396 ya.
Kenapa di sini beda 2400? Ini satuannya beda ya. Ini GPM per ton, di sini GPM. Kita rubah dulu ke GPM. Nah, ini sama ya. 396, ini juga kita rubah ke GPM. 495. Mungkin ini pembulatan ya. Ke 550. Ini nggak jauh beda ya. Oke. Untuk nilai operating loss-nya 2% ya. Bersama ya. Nah, jadi software ini cukup sangat membantu ya untuk perhitungan. Di sini juga kita bisa tahu performa chillernya ya. Dari 100% sampai dengan 30% ini kita ada datanya sangat jelas. Oke, lalu mungkin di pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang cara menentukan kapasitas cooling tower ya. Nah, ya. Jadi di sini ada cooling tower. Mungkin kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya. Karena ini cukup menarik bagi teman-teman, khususnya anak-anak teknik mesin yang dirasa wajib harus mengerti AC ya. Karena basicnya setiap anak mesin itu harus mengerti sistem AC. Karena dasar di sistem AC itu termodinamika. Lalu harus mengerti plumbing karena dasarnya itu dari mekanika fluida. Baik plumbing maupun pemadam kebakaran itu sama ya, dasarnya dari mekanika fluida. Lalu wajib ngerti listrik karena anak teknik mesin itu buat pembangkit listrik nggak mungkin nggak ngerti listrik. Jadi kita ada juga mata pelajaran teknik tenaga listrik. Jadi anak teknik mesin itu harusnya the best ya. Untuk membuat SKA juga bisa mekanikal, bisa juga elektrikal. Jadi sangat spesial untuk anak-anak teknik mesin. Salam M-Solver. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita coba koreksi kalau memang ada kekurangan atau kesalahan yang saya sebut ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini yang akan mengupas tuntas ya tutorial ya, perhitungan MEP baik dari gambar, baik dari estimasi harga. Nanti kita akan buat ya dalam video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.